Anda kembali menyaksikan Sindo Malam. Pemirsa, potongan video Presiden Prabowo dan Presiden Macron yang tengah memegang minuman kuning keemasan viral di media sosial. Warganet mempertanyakan apakah minuman tersebut mengandung alkohol atau tidak. Angkat gelas kita. Maintenant, je voudrais faire un toast au nom du peuple, du gouvernement et personnel et la prospérité de l'Indonésie et la France. Vive la France, vive l'Indonésie. Minuman Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat gala dinner di Istana Negara Rabu lalu menuai sorotan netizen. Sejumlah warganet mempertanyakan apakah minuman tersebut adalah minuman beralkohol atau haram. Pada jamuan makan malam tersebut, Prabowo dan Macron bersulang dengan mengangkat gelas yang berisikan air berwarna keemasan. Sementara itu, pihak istana membantah kabar viral di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan minuman beralkohol ketika mengajak bersulang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan minuman tersebut adalah sari buah apel atau sparkling apple juice. Teddy menambahkan, minuman tersebut memang secara khusus dipilih untuk momen bersulang dalam gala dinner karena bebas alkohol. Pemirsa, dukungan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus mengalir di tengah gugatan dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Sejumlah teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo berencana mengajukan gugatan intervensi terkait polemik ijazah SMA 6 Solo. Kedatangan teman Jokowi dan perwakilan dari SMA 6 karena mereka tidak menerima terdampak polemik ijazah Jokowi. Mereka akan melakukan gugatan intervensi atas gugatan ijazah palsu Jokowi. Rencananya gugatan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan intervensi dilakukan pada perkara yang digugat Muhammad Taufik. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu. Tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Sementara itu, kuasa hukum para teman Jokowi, Wahyu Theo, akan segera melayangkan gugatan ini dan mengikuti proses persidangan. Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan ada gugatan. Para teman sekolah Jokowi ini merasa terpanggil, terutama untuk menjaga marwah serta kehormatan dunia pendidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Rosario juga akan melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Kompolnas. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, setelah melapor ke Komnas HAM, Roy Suryo juga berencana melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas karena dinilai tidak transparan dalam menangani aduan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kompolnas pun menyatakan siap menerima laporan dari Roy Suryo CS. Kami mendukung semua pihak termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan.
Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Menurut Roy Suryo, ia mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas agar membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hasil analisis ijazah Jokowi tidak identik. Roy Suryo mempersilahkan publik untuk menilai dengan akal sehat. Pakar telematika Roy Suryo menganalisis keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, ijazah Jokowi tidak identik dengan 3 ijazah pembanding. Menurutnya, analisis yang dilakukan tersebut bersifat terbuka dengan metode identifikasi dan komparasi visual. Ijazah Jokowi dibandingkan dengan 3 ijazah milik alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada November 1985. Langkah ini dilakukan bukan untuk menggiring opini, tetapi memberikan data yang bisa diverifikasi. Usai digadang-gadang sebagai ketum PSI, kini nama Jokowi kembali disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3. Nama Jokowi diusulkan oleh internal partai berlambang Ka'bah tersebut dan didasarkan pada kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 RI tersebut. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali dijagokan memimpin Partai Politik Indonesia. Kini namanya dijagokan untuk menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nama Jokowi sendiri dijagokan oleh elit partai berlambang Ka'bah tersebut, yakni Ade Irfan Pulungan. Ade menyebut kemunculan nama Jokowi didasarkan atas kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Terlebih, P3 selalu mendapat tempat di lingkaran kekuasaan ketika Jokowi menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Sebelumnya, nama Jokowi digadang-gadang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi pun merespon dengan menyebut masih melakukan kalkulasi. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar, Bapak? Belum, kan masih panjang, sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak? Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Pernyataan Jokowi pun ditanggapi oleh Sekjen Partai Solidaritas Indonesia sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Raja Juli datang untuk menanyakan maksud pernyataan Jokowi soal wacana jadi Ketua Umum PSI. Ya, saya tanya tadi, Bapak gimana? Kemarin bicara mau daftar menjadi Ketua PSI. Katakan ya saya sedang terus mengkalkulasi. Selain Jokowi, nama Ketua Umum Petahana Kaisang Pangarep juga menjadi calon kuat dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSI. Kini publik menunggu, apakah Jokowi benar akan maju sebagai Ketua Umum pada Kongres Nasional PSI Juli mendatang dan bersaing melawan putra bungsunya, ataukah justru menjatuhkan pilihan ke P3. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Lembaga Bantuan Hukum Bandung menyatakan penangkapan 21 supporter Persikas Subang yang membentangkan spanduk Selamatkan Persikas dalam acara ngajangka warga bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merupakan pembungkaman. Melalui media sosial Instagram, LBH Bandung mengecam keras tindakan represif atau menekan yang dilakukan aparat terhadap aksi damai tersebut. Bahkan LBH Bandung menyesalkan sikap Gubernur Deddy Mulyadi yang menunjukkan sikap tidak simpati pada anak-anak muda itu. LBH menganggap penangkapan yang dilakukan tanpa adanya tuduhan jelas dan prosedur menyimpang
merupakan pelanggaran HAM serta membentuk penyelewengan kewenangan dari sebuah institusi negara. Ya, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi marah 20 supporter Persikas Subang yang menggelar aksi Selamatkan Persikas ditangkap Polres Subang. Usai diperiksa dan didata, mereka akhirnya dipulangkan. 20 orang supporter Persikas ini dipulangkan Satreskrim Polres Subang usai diperiksa dan didata Kamis malam. Mereka ditangkap polisi usai menggelar aksi Selamatkan Persikas di acara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu malam. Menurut salah seorang supporter Persikas, aksi dilakukan karena tim kebanggaan mereka Persikas Subang yang berkompetisi di Liga 2 akan dijual pihak manajemen. Mereka ingin meminta Bupati Subang yang hadir di acara tersebut juga menyelamatkan Persikas dari rencana penjualan. Sementara Polres Subang berdalih hanya mendata dan memastikan mereka benar-benar supporter Persikas dan bukan penyusup yang akan berbuat onar. Mungkin rekan-rekan itu ingin menyuarakan aspirasi karena tim kebanggaan Kota Subang sedang ada rumor akan beralih ke Sumatera Selatan. Dan mungkin untuk penyampaian aspirasinya kita sangat menyayangkan karena tidak sesuai dengan timing dan kondisinya. Mungkin juga bisa jadi pembelajaran untuk kita bagaimana untuk menyampaikan pendapat. Pendataan tersebut adalah kami ingin betul-betul orang-orang tersebut merupakan supporter Persikas dan tidak disusupi oleh oknum-oknum lain yang punya maksud yang tidak baik, sehingga kami datakan pada saat itu. Namun ketika kami hubungi pihak orang tua maupun pihak yang bersangkutan, HP-nya tidak aktif, sehingga kami secara persuasi. Pemirsa, pada Rabu malam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat tengah mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Ia kesal dengan sekelompok supporter bola yang meneriakan yel-yel tolak klubnya dijual yang dianggap tak punya etika. Hai, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Siapa kamu? Tolong lihat spanduknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat hadir di acara Nganjang Karakyat di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu 28 Mei 2025. Deddy bahkan bangkit dari duduknya dan melanjutkan kemarahannya. Ia naik pitam ketika sekelompok orang membentangkan spanduk yang menolak dijualnya klub sepak bola Persikas Subang, disertai teriakan yel-yel yang mengganggu jalannya acara. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persikas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Deddy Mulyadi marah karena saat insiden terjadi ia tengah berdiskusi dengan ibu 4 anak yang ditinggal suaminya menikah lagi. Usai kejadian, Deddy pun memberikan penjelasan di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut kemarahannya bukan soal penolakan kritik, melainkan soal sikap dan etika dalam menyampaikan aspirasi. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh, karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya.
Dedi pun menyebut tindakan para pembawa spanduk tidak beradab, tidak empatik, dan lebih mementingkan ego daripada kemanusiaan. Persikas merupakan tim sepak bola asal Subang yang berkompetisi di Liga 2. Dedi menyebut saat ini masyarakat Subang lebih membutuhkan jalan dan sekolah yang baik dibanding Persikas. Mengelola sepak bola butuh biaya besar dan Dedi pun menilai uang Pemda Subang tidak akan cukup. Kita ke informasi seputar Haji 2025 pemirsa. Kerajaan Arab Saudi resmi tidak mengeluarkan visa haji furoda pada musim haji tahun ini. Imbasnya ribuan jemaah asal Indonesia yang sudah mengeluarkan dana lebih untuk dapat melaksanakan ibadah haji batal berangkat. Inilah video viral yang menunjukkan kondisi pesawat komersial menuju Arab Saudi di mana kursi penumpang terlihat kosong. Ternyata insiden ini berkaitan erat dengan gagalnya ribuan calon jemaah haji furoda asal Indonesia berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2025. Pasalnya, Kerajaan Arab Saudi dipastikan tidak mengeluarkan visa resmi haji furoda pada musim haji tahun ini. Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia atau Aspirasi berharap adanya titik temu atau sebuah regulasi dari pemerintah agar bisa menjembatani dan bisa menjadi solusi untuk semua pihak. Itu perlu ada titik temu, ya, perlu adanya sebuah regulasi yang bisa menjembatani dan bisa menjadi solusi buat kita semua sehingga jamaah haji yang mengantri itu bisa tereduksi, orang-orang yang berharap ingin bisa berangkat bisa mendapatkan solusi, ya itu mungkin kami dari Aspirasi ke depan sedang merumuskan sebuah konsep, mengusulkan agar konsep tersebut bisa menjadi jalan keluar buat kita semua dan pada pemerintah kita juga. Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia tidak memiliki kewenangan penerbitan visa haji furoda. Kendati demikian, pihaknya hingga kini terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Jadi Pak, soal visa haji furoda itu Pak belum terbit? Iya, lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah. Sudah komunikasi terkait dengan haji reguler atau khusus, apakah udah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal furoda dengan. Pak, proses berarti sudah selesai semua ya, Prof? Ya, untuk tugas kita sudah. Tidak terbitnya visa haji furoda tidak hanya berlaku untuk calon jemaah Indonesia, melainkan untuk jemaah seluruh dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengundang secara khusus 40 warga negara Indonesia untuk ibadah haji. Undangan ini dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dan solidaritas umat Islam di dunia. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amudi menjelaskan, para jemaah haji tamu Raja Salman adalah sosok-sosok pilihan yang mewakili kehormatan dan nilai-nilai persaudaraan umat Islam. WNI penerima undangan haji khusus ini terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat hingga pejabat pemerintahan, seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Program tahunan ini bukan sekedar undangan biasa, melainkan bagian dari komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam memperkuat pesan perdamaian dan solidaritas umat Islam dunia. Menjelang fase puncak haji 1446 Hijriah, layanan operasional bis salawat untuk sementara dihentikan. Layanan ini diberhentikan lantaran untuk mempersiapkan proses pergerakan jemaah haji menuju Ar-Musna pada saat puncak ibadah haji.
Menjelang fase puncak pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah, terdapat pembaruan penting terkait layanan transportasi jemaah haji Indonesia, khususnya operasional bus selawat yang selama ini melayani pergerakan jemaah dari hotel ke Masjidil Haram. Mulai Rabu 5 Zulhijjah atau bertepatan dengan 1 Juni pukul 12 siang waktu Arab Saudi, layanan bus selawat akan dihentikan sementara. Penghentian ini dilakukan untuk mempersiapkan proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Layanan bus selawat akan kembali beroperasi pada Selasa 14 Zulhijjah atau 10 Juni 2025 mulai pukul 00 dini hari waktu Arab Saudi. Dengan demikian, selama sekitar 9 hari, seluruh aktivitas ibadah jemaah akan terfokus pada pelaksanaan puncak ibadah haji. Pemerintah dan petugas haji mengimbau kepada seluruh jemaah agar memanfaatkan waktu sebelum fase Ar-Muzdah untuk beribadah di sekitar hotel masing-masing. Tidak memaksakan diri ke Masjidil Haram saat layanan bus belum tersedia. Dan yang paling penting, menjaga kondisi fisik dan kesehatan agar dapat melaksanakan puncak haji dengan lancar dan khusyuk. Terkait kartu nusuk, pemerintah Arab Saudi semakin gencar memberlakukan aturan ketat terkait penggunaan kartu nusuk bagi seluruh jamaah haji, apalagi mendekati waktu puncak haji yang sebentar lagi tiba. Diimbau bagi para jemaah untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun akan bepergian. Diketahui tanpa kartu nusuk, jemaah beresiko tidak dapat mengikuti rangkaian ibadah haji dan bahkan bisa dikenakan sanksi administratif atau dipulangkan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian jumlah jemaah, sekaligus untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah di tengah lonjakan jumlah jemaah yang signifikan menjelang puncak musim haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, demi memastikan jemaah haji tetap mendapatkan makanan yang layak, sehat, dan bercita rasa Nusantara selama puncak haji, petugas menyiapkan makanan siap saji. Makanan siap saji ini menjadi solusi inovatif agar jemaah haji Indonesia tetap mendapatkan asupan gizi di tengah keterbatasan waktu dan kondisi saat puncak haji. Dengan menggunakan teknologi tinggi, makanan ini dipastikan steril dari bakteri dan kuman sehingga dapat dikonsumsi hingga 18 bulan tanpa perlu dipanaskan ulang. Terdapat 6 jenis lauk khas Nusantara seperti rendang ayam, rendang daging, dan opor ayam. Lauk-lauk diproduksi di Indonesia dan diimpor ke Arab Saudi. Sementara nasi dimasak oleh Masyarik Mitra Lama Pelayanan Jemaah Haji Indonesia. Setelah proses repackaging, makanan akan dikirim ke 205 hotel tempat menginap jemaah. Nantinya, setiap jemaah akan menerima 1 kardus berisi 6 porsi, terdiri dari 2 sarapan dan 4 makan siang, serta makan malam. Makanan siap saji ini adalah makanan yang dikelola dengan teknologi tinggi, menggunakan mesin ritot bertemperatur serta bertekanan tinggi, sehingga semua kuman bakteri mati dan makanan tersebut dapat dikonsumsi sampai 18 bulan tanpa perlu proses pemanasan ulang. Diimbau bagi jemaah setelah kemasan dibuka, makanan harus segera dikonsumsi dan tidak disimpan untuk kemudian hari demi menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Bek Timnas Indonesia Miss Hilgers menggila saat perayaan ulang tahun Ketum PSSI Erick Thohir. Simak informasi selengkapnya di Sindomaret.